Nah, agar supaya kita mendapat kejelasan, Bapak Ibu semua, izinkan kami memanggil narasumber yang kedua, yaitu Bapak Hendro Santoso selaku Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Beri tepuk tangan untuk Pak Hendro. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya diundang di sini nih Pak. Kebetulan saya hari ini menginjak hari ke-10 nih Pak. Karena saya menjadi Direktur Prodi Alkes ini dilantik di tanggal 21 Juli. Jadi sekarang tanggal 6 ya berarti hampir 10 hari lah Pak, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan topik dan tema, maka saya akan menyampaikan temanya adalah bagaimana strategi nasional dalam mendukung produk diagnostik in vitro atau dalam negeri dan ketahanan rantai pasok ya. Jadi kebetulan karena sebelum saya di Prodi Alkes, saya sebelumnya 17 tahun menggeluti sebagai auditor, sebagai inspektur 2 gitu kan. Jadi ya sedikit tahulah terkait dengan bagaimana keluh kesah Bapak Ibu terkait dengan pengadaan ya maupun di e-katalog. Baik, lanjut slide. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan menyampaikan 3 tema. Yang pertama adalah bagaimana arah kebijakan Kementerian Kesehatan ya. Kemudian nanti yang kedua adalah bagaimana penjaminan mutu, keamanan dan keandalan produk IVD lokal. Kemudian strategi memperkuat ekosistem industri dari hulu hingga ke hilir ya. Lanjut slide. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah gambar rumah ya, gambar rumah yang memang program Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin ini sudah hampir 5 tahun ini, pasti ini sudah tahu dan ini sudah tersosialisasikan. Nah kita ada di mana nih? Nah kita itu adalah ada di transformasi sistem ketahanan kesehatan. Di dalam transformasi sistem ketahanan kesehatan itu adalah tujuan kita itu adalah ingin meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan juga alat kesehatan. Dan ini di sini sudah didorong bagaimana produksi dalam negeri terkait dengan 14 antigen vaksin imunisasi rutin dan top 10 bahan baku obat, top 10 Alkes by volume dan juga by volume. Ya, itu kita akan jaga ketahanannya. Ya, jadi kita masuk di ranah ini dari 6 pilar. Nah sekarang nambah jadi 7 pilar ya seperti itu. Lanjut slide. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan visi misi presiden dengan nawacita astacitanya, nah Kemenkes ada di mana? Kemenkes ini masuk ke dalam 8 program hasil terbaik cepat atau PHTC. Ya, jadi kami diamanatkan oleh visi misi presiden 2024-2029 itu adalah ada 4 program yang menjadi prioritas presiden diamanahkan di Kemenkes. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG. Nah CKG ini sudah menginjak tahun yang kedua nih Bapak Ibu. Ya, tahun sebelumnya target adalah 36%, tahun ini target 46% dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi kalau misalkan populasi Indonesia 280 juta, kita hitung targetnya 46%, maka tahun ini target yang harus di CKG adalah 132 juta orang. Bayangkan, 132 juta orang itu harus dilakukan CKG. Itu targetnya, bisa lebih? Bisa, kan seperti itu. Itu gambarannya. Kemudian yang kedua adalah kami diminta oleh Presiden untuk menuntaskan kasus TB. Karena kasus TB ini masih tinggi di Indonesia. Ya, mulai dari screening sampai diagnosis, sampai nanti penata laksanaan dan juga pengobatannya, baik itu rumah sakit maupun di puskesmas. Ya seperti itu. Jadi yang kedua adalah menuntaskan kasus TB. TB ini pun terintegrasi di CKG, karena di screening CKG kita masuk juga untuk melakukan screening TB. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita diminta juga untuk pengembangan rumah sakit lengkap yang berkualitas. Lengkap yang berkualitas ini kita punya 514 kabupaten kota. 514 kabupaten kota, di mana di kabupaten kota itu yang masih memiliki rumah sakit tipe D,
itu kita tingkatkan ke tipe C. Tahun kemarin kita 66 rumah sakit. Ya, kita bangun sarananya dari Kemenkes. Nah, selain kita bangun rumah sakit, tentunya di dalamnya juga kita lengkapi alat kesehatannya. Ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kita masih mengemban amanah untuk apa? Untuk stunting, Bapak Ibu. Yang sekarang dikolaborasi dengan makan bergizi gratis. Ya, seperti itu. Nah, itu 4. Jadi saya rasa dari visi misi Astacita Pak Presiden ke Kemenkes itulah yang menjadi PR kita. Ya, kita lihat lagi Bapak Ibu, lanjut slide. Nah, ini selain dari program tadi yang 4, kami di Kemenkes itu alhamdulillah punya anggaran 63 triliun. 63 triliun ini adalah diperuntukkan untuk program IHSS atau Indonesia Health System Strengthening. Itu ada 3 proyek, ada Sihren, ada Shopee, ada Impus. Sihren adalah untuk melengkapi sarana fasilitas alat kesehatan di rumah sakit. Shopee-nya untuk yang puskesmas, pustu, bahkan sampai ke posyandu, bahkan sampai ke kader kit, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, laboratoriumnya kita lengkapi juga. Jadi untuk yang Shopee, Bapak Ibu bayangkan kita punya 10.000 puskesmas. Belum pustunya ada berapa. Ya. Belum setiap pustu itu punya kader. Setiap posyandu itu kader 5. Dikali 300.000 kita ada kader 1,5 juta. 1.500.000 kader, 1.500.000 kader, berarti kader kitnya pun butuh 1,5 juta kan, seperti itu. Karena itu kita akan lengkapi juga sampai ke kader kit. Kader kit isinya apa? Tentunya isinya adalah alat kesehatan, ya seperti itu. Itu untuk yang Shopee, pustu sampai ke posyandu. Nah, kemudian untuk yang lab ataupun impus, itu kita punya lab itu mulai dari tier 1 puskesmas. Kita punya lab tier 2 di kabupaten kota, kita punya tier 3 lab di provinsi, tier 4 yang regional, dan tier 5 itu adalah yang punya pusat. Itu pun kita akan lengkapi alatnya. Jadi dari 63 triliun itu akan terdistribusi untuk rumah sakit, puskesmas, pustu sampai dengan lab. Itu kita lengkapi dan proyek ini akan selesai sampai dengan tahun 2029. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kita sudah mulai tahun 2024 itu masih mulai ya, cuma untuk pengadaan intensnya itu adalah mulai tahun 2025, 2026 ini lebih banyak lagi. Nah, sekarang sudah masuk yang impus ya untuk yang laboratorium. Lanjut slide. Nah, sebagai gambaran karena saya di Prodi Alkes Bapak Ibu yang mengurusi sehari-hari terkait dengan izin edar kemudian juga IDAK Bapak Ibu. Jadi kita punya database di Info Alkes. Jadi izin edar yang sudah ada yang AKD itu adalah totalnya 19.449. Nah, dari 19.409 itu adalah 2.800-nya itu adalah izin edar yang sifatnya IVD. Ya. Nah, kemudian dari 510 jenis produk AKD lokal, itu pun ada 169 jenis itu produk IVD. Ya. Kemudian produsennya ada 740 produsen, 134-nya itu adalah produsen IVD. Ya. Nah, kemudian kita juga punya 27 lab uji produk Alkes. Nah, ini nanti untuk di mana? Nah, tentunya tadi yang puskesmas saja kita punya 10.337 puskesmas. Ya. Kemudian kita punya 3.292 rumah sakit. Kita punya 1.073 laboratorium kesehatan dan kita punya 19.113 klinik. Ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan NIE yang impor, justru kita kalah nih Bapak Ibu. Justru banyak yang impor nih Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya di sini di forum ini bagaimana kita bisa meningkatkan yang AKD-AKD. Jangan sampai kita kalah dengan yang produk
impor. Jadi kalau misalkan dilihat dari angka 19 ke 61 ribu, tentunya ini kan 3 kali lipat produk impor yang memiliki NIE di Indonesia. Nah ini sebuah tantangan bagi kita semua ya Bapak Ibu. Nah kemudian dari pasar ini kita juga bisa hitung, kita prediksi di tahun 2030 itu adalah kira-kira 3,51 miliar US dollar itu pasar alat kesehatan ini akan bergerak. Ya seperti itu. Lanjut. Nah ini gambaran Bapak Ibu, alat kesehatan produksi dalam negeri meningkat drastis 29 kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun ya, di Indonesia. Jadi di tahun 2014 itu hanya 635 ya, sekarang itu sudah 19.449. Jadi betul-betul melonjak 10 tahun 29 kali lipat ya. Lanjut. Nah ini gambaran kami juga Bapak Ibu, jadi kami program pemerintah ini berdampak pada peningkatan produsen alkes jenis tertentu. Jadi dengan adanya cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Pak Presiden, ya, ini menggenjot produk-produk alat kesehatan. Ya. Nah ini kami saring 12 jenis dulu ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari kertas saring SHK ini meningkat, ya. Kemudian regen ekstrasi juga ini meningkat, ya, sangat drastis. Kemudian juga ini yang baru fluoride varnish yang sebelumnya tidak ada, di tahun ini sudah banyak juga ya meningkat. Kemudian ada HB strip, ada regen HDL, ada regen kolesterol ini juga meningkat. Glucose strip ini juga meningkat ya antara NIAKD dan juga produsen. Kemudian regen SPGT, SGOT, kemudian juga PK acute blood strip, regen kreatinin dan juga regen HPV. Yang sekarang ngetren adalah regen HPV ya, yang kanker seperti itu. Ini juga meningkat drastis ya. Lanjut. Nah, secara regulasi kebijakan Bapak Ibu, regulasi kebijakan ini juga mungkin Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa kita memang sudah banyak yang mengedepankan terkait dengan produk lokal atau AKD dan juga TKDN ya. Itu adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 17 ya. Kemudian ada PP 28, ada Perpres 46, di Perpres 46 tentang pengadaan barang dan jasa ini juga sama. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, ya seperti itu. Nah kemudian ada Impres nomor 2 tahun 2022, ya, yang mengutamakan usaha mikro, usaha kecil, kemudian koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional. Ya. Kemudian ada juga Permenkes 5 yang baru tahun 2026. Di Permenkes 25, Permenkes 5 tahun 2026 tentang Perbekes ini juga sama. Jadi bahan baku dan atau komponen dalam negeri, nilai TKDN tertinggi atau NIE dalam negeri dalam setiap pengadaan dan diperbolehkan mengadakan produk dalam negeri meskipun harganya lebih tinggi dari produk impor. Nah ini juga sebuah kebijakan ya seperti itu. Nah kemudian ada keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 ini juga sama. Di situ dibunyikan adalah prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam e-purchasing katalog. Nah kemudian sebagai informasi baru Bapak Ibu, kami di Kemenkes sekarang sedang membuat regulasi tentang pengadaan Perbekes. Jadi Perbekes itu mulai dari obat sampai dengan alat kesehatan. Itu nanti kita akan atur juga. Ya akan kita atur sampai nanti ada harga terbaik dan sebagainya. Ada mekanisme price and unprice kan seperti itu dan sebagainya. Ya, jadi nanti kita sedang godok dan ini mudah-mudahan tahun ini bisa selesai juga. Lanjut. Lanjut. Nah kemudian ini terkait dengan bagaimana kami melakukan penjaminan mutu alat kesehatan IVD tahap pre-market sampai dengan post-market. Jadi di sini mulai dari penelitian ya, dan juga pengembangan produk, kemudian produksi, kemudian nanti ada registrasi NIE, iklan, distribusi penjualan, penggunaan sampai dengan pemusnahan. Nah di sini ada kami bagi dua, ada pre-market dan juga post-market. Jadi di tahap produsen, jadi ini yang kita selalu lakukan bahwa kami melakukan sertifikasi cara pembuatan yang baik untuk alat kesehatan. Ya. Kemudian juga standar produk nasional maupun internasional tadi disampaikan ternyata sudah standar internasional ya yang 13485 ya itu jaminan mutu.
Kemudian ada bahan baku, ada pengujian produk secara internal produsen. Kemudian yang kedua juga kita akan lakukan lab eksternal untuk yang terakreditasi. Kemudian ada studi preklinik, ada bukti klinik. Kemudian untuk izin edarnya, Bapak Ibu, ini kita lakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu dan juga kemanfaatan alat. Ya. Kemudian juga penilaian kesesuaian meliputi persyaratan umum, administrasi dan khusus teknis. Nah ini semuanya sebenarnya sudah tersistem. Ya. Jadi sudah tersistem dan semuanya sudah melalui elektronik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi harus ketemu saya, ketemu tim saya untuk Pak gimana nih caranya untuk input Pak, minta bantuan ini untuk input, tidak. Semuanya sudah menggunakan sistem elektronik, silakan melalui e-Regalkes. Ya, seperti itu. Yang penting adalah Bapak Ibu mengisi POM A sampai dengan POM E, POM A-nya diisi lengkap, POM B-nya juga lengkap, semua kondisi dan juga penjelasan tentang produk Bapak Ibu itu tolong dilengkapi di sana. Ketika ada satu yang tanda bintang merah tidak diisi, maka itu yang akan kami tolak. Ya, seperti itu. Dan kami melakukan pengujian pun bisa melakukan virtual, bisa juga ke lapangan untuk memastikan apakah betul cara distribusi obatnya yang baik ataupun alat yang baik ataupun cara distribusi yang baik. Ya seperti itu. Nah kemudian di distributor ini kami keluarkan izin distribusi alat kesehatan, sertifikat cara distribusi yang baik atau CDB Alkes. Ini konsumen berhak atas pilihan Alkes yang bermutu, aman dan juga bermanfaat. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya. Kemudian produsen dan distributor pemilik izin edar bertanggung jawab atas Alkes yang bermutu, aman dan juga bermanfaat. Kemudian nanti pengawasannya di kami ada direktorat yang melakukan pengawasan. Mungkin kemarin sudah menjadi narasumber juga ya Pak, itu Bu Eka. Nah di beliaulah nanti yang akan melakukan pengawasan secara post market. Ya. Nah untuk pengawasan ini minimal selama NIE itu berlaku minimal 1 kali dilakukan pengawasan, pengujian oleh Ditwas. Ya seperti itu. Nah untuk pengawasan di sini biasanya kami melakukan sampling dan juga pengujian produk Alkes yang beredar. Ya. Kemudian pemeriksaan inspeksi sarana produksi dan juga distribusi ke lapangan. Ya. Kemudian pengawasan post border, audit terhadap informasi teknis dan juga klinis. Kemudian juga ada vigilance. Ya. Beberapa hari yang lalu kami banyak juga menerima pengaduan Bapak Ibu. Ternyata ada sebuah produk yang speknya sama, NIE-nya sudah dipakai, tapi dipakai juga oleh penyedia yang lain. Ya. Cuma dibedakan cuma kemasannya doang, dibungkus oleh aluminium coil, tapi pas dibuka aluminium coilnya isinya sama dengan produk NIE yang lain. Nah ini pun masuk ke dalam ke Kemenkes. Nah Ditwas lah yang turun untuk menguji, memvalidasi betul nggak ada kecurangan di lapangan. Ketika terbukti ada kecurangan maka itu kami akan lakukan pembekuan untuk surat izin edarnya dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah regulasi Alkes di Indonesia. Jadi ini sudah mengacu pada regional dan juga global practice. Dan perlu Bapak Ibu sekalian, kami Indonesia ini telah meratifikasi ya melalui ASEAN Medical Device Directive IMDD melalui Perpres 110 2018. Ini merupakan harmonisasi regulasi dari 10 negara anggota ASEAN. Jadi nanti ke depan ketika di Malaysia alat ini sudah memiliki izin edar NIE, maka itu bisa berlaku di Indonesia. Begitupun kalau misalkan izin NIE-nya sudah ada di Indonesia, maka ini bisa berlaku di Malaysia. Begitupun dengan Singapura dan juga Thailand. Jadi dari 10 negara, baru 4 negara yang sudah kita MOU. Sehingga ke depannya ini bisa kita kembangkan lagi untuk 10 negara yang lain. Ya seperti ini. Jadi nanti ketika dia izinnya ada di Malaysia, maka nanti bisa juga berlaku di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Indonesia keluar izin bisa berlaku di Malaysia. Singapura juga sama, Thailand juga sama. Ya seperti itu. Lanjut. Nah ini pengujian pre-market alat kesehatan. Jadi kami ada 3 jenis. Ada elektromedik, ada non-elektro, dan ada diagnostik in vitro. Karena hari ini fokus terkait dengan diagnostik in vitro, maka di sini ada regen RDT dan juga POCT. Ya. Jadi nanti untuk yang regen RDT ini biasanya kami lakukan uji validasi, clinical performance, kemudian evaluasi in vitro diagnostik, termasuk di sisi analitik tes di produsen sebelum clinical performance di lab eksternal. Ya, seperti itu.
Nah kemudian untuk yang PO City, ini kita tambahkan ada uji kemasan, listrik, kemudian ada uji IMC, ada uji validasi, clinical performance, evaluasi in vitro diagnosis. Jadi ini yang khusus untuk diagnostik in vitro. Lanjut. Nah kemudian ini yang laboratorium pengujian yang sudah tersedia khusus untuk IVD. Jadi ini juga memang kami akui, kami untuk laboratorium untuk pengujian khusus IVD ini masih terbatas. Ya. Jadi baru terdapat 27 laboratorium uji yang bisa melakukan. Dan ini sudah kita buatkan surat edarannya. Mana-mana saja yang bisa melakukan lab untuk pengujian IVD. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini juga sama untuk pengujian validasi regen tuberkulosis. Ini juga kami sudah terbitkan melalui keputusan Dirjen Parmakes nomor 1255 2025 ya untuk TB. Ya. Lanjut. Nah ini juga untuk CLIA dan juga IMLTD. Ya. Jadi ini sudah kita terbitkan juga melalui keputusan Dirjen Keslan nomor 1738 2025. Penyelenggara ujinya ada di 4 lokasi, itu ada di Sarjito, Karyadi, Fatmawati, dan Wahidin. Ya. Kemudian jenis yang diuji itu mulai dari HIV, hepatitis C, HBsAg, dan juga sipilis. Hanya 4 jenis ini mereka lakukan. Lanjut. Nah ini untuk kewajiban pelaku usaha alat kesehatan. Jadi kewajibannya ini sampling dan juga pengujian alat kesehatan. Ini kita mengacu kepada Permenkes yang baru terbit, itu Permenkes 5 tahun 2025. Jadi sampling dan pengujian alat kesehatan yang dilakukan oleh pemilik edar, ini dilakukan paling sedikit 1 kali yang tadi sampaikan. Jadi selama Bapak Ibu punya NIE, maka kami minimal 1 kali. Pak boleh lebih enggak? Ya boleh, tergantung situasi. Ya, seperti itu. Tapi minimal 1 kali di masa NIE itu berlaku. Kita lakukan pengujian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini yang menjadi kewajiban pelaku usaha alkes juga. Jadi kadang kami kesulitan untuk mendapatkan komitmen dari Bapak Ibu semua. Yaitu adalah terkait dengan laporan rutin melalui e-report setiap 6 bulan sekali. Dan inilah yang kami mohon kepada Bapak Ibu, tolong kepatuhannya ditingkatkan gitu kan. Karena apa? Karena kebanyakan ketika sudah APH masuk, audit dari BPK dan juga instansi lain masuk, menjadi temuan, itulah di situ baru ketahuan. Ya. Dan banyak kasusnya sekarang ini, kebetulan saya juga sebelumnya adalah auditor, banyak teman-teman yang sudah berkontrak dengan PPK, ketika tinggal pelaksanaan kontrak, itu menjadi one prestasi. Kenapa menjadi one prestasi? Ketika waktu tahap proses pengadaan, mereka mengatakan sanggup, kemampuan produksinya siap, ada surat pernyataan, kami siap memproduksi sekian. Ternyata pada saat tanda tangan kontrak, sebulan 2 bulan ternyata nggak dikirim. Setelah kita audit ternyata apa? Mereka nggak mampu ternyata. Ya. Bahkan ada yang setelah tanda tangan kontrak, mereka minta dibatalkan. Kenapa? Kemampuan produksinya nggak mampu. Nah ini yang kita mohon kepada Bapak Ibu, ketika misalkan nanti di e-katalog, tolong kemampuan produksinya dicantumkan. Berapa sih kemampuan produksi Bapak Ibu? Sehingga apa? Sehingga kita juga sebagai pengguna itu bisa menjamin. Ya, menjamin kalau misalkan Bapak Ibu komit dan juga kemampuan produksinya bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah laporan insidental melalui mobile alkes ataupun e-watch. Ya, ini juga yang memang kepatuhannya diperlukan. Lanjut. Nah ini strategi dan juga insentif untuk memperkuat ekosistem industri alat kesehatan Bapak Ibu. Jadi kami coba strateginya melalui penelitian dan pengembangan. Tadi juga sudah disampaikan, ada research and development, kemudian ada produksi, ada juga akses pasar, dan juga untuk terbuka untuk kepemilikan insentifnya itu adalah kepemilikan asing 100% ya dari segi fiskalnya, dan juga ada yang non fiskal. Non fiskal itu ya bisa jadi hibah pendanaan pemerintah, bisa juga percepatan proses perizinan. Ya. Jadi kami juga ada khusus yang biasanya 45 hari
karena ada permintaan khusus ya kita bisa percepat untuk pengeluaran izinnya seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari Kemenkes terkait dengan kebijakan bagaimana ke depannya Kemenkes tetap support, anggaran kami juga tetap support. Karena apa? Karena terus terang karena saya setiap hari melakukan audit sebelumnya, terus terang Bapak Ibu untuk kebutuhan alat kesehatan, obat itu sebenarnya tidak ada potongan, tidak ada efisiensi. Bahkan dari tahun ke tahun meningkat. Yang diefisiensi adalah apa? Itu adalah perjalanan dinas kami yang diefisiensi, ya seperti itu. Ya jadi nggak usah khawatir, walaupun misalkan kan gencar di masyarakat, wah Kemenkes anggarannya diefisiensi, dipotong segala macam. Tapi untuk masalah program, beli obat, beli alkes itu tidak. Bahkan dari tahun ke tahun meningkat. Yang diefisiensi adalah itu tadi, paling yang diefisiensi adalah biaya pertemuan, yang diefisiensi adalah biaya perjadin kami, yang diefisiensi adalah tukin kami, itu aja. Ya yang di kementerian, supaya Bapak Ibu tahu gitu ya, sebagai pelaku usaha. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hendro, paparannya sangat menarik sekali. Kalau kita lihat tadi sedikit saya ulas di sini, saya catat beberapa poin-poin penting untuk kita ketahui bersama. Di antaranya adalah pemerintah Republik Indonesia yang sudah menancapkan 8 misi Astacita, khususnya di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya ada 17 program prioritas, 8 program PHTC atau program hasil cepat terbaik, Quick Win, dan di dalamnya ada program peningkatan Health Strengthening Support, EHSS ya, di mana ada dana sebesar 63,5 triliun. Nah itu menarik sekali buat kita para pelaku usaha untuk kita bisa participate in this program, especially for Virtue, definitely you are very eager to participate. And then kita juga tadi mendapat pencerahan terkait dengan jumlah NIE, ada lebih dari 19.000 alat kesehatan yang alhamdulillah sudah terregistrasi dalam negeri, di mana lebih dari 2.800 itu adalah produk IVD. Kemudian untuk scope daripada market itu kita ada more than 10,000 puskesmas, more than 1,000 laboratory, more than 3,200 hospitals nationwide, and also more than 90,000 of clinics spread out within Indonesian country. And then di tahun 2030 Kementerian Kesehatan juga tadi menyampaikan bahwa pasar alat kesehatan akan menjadi bernilai berapa tadi disampaikan lebih dari 3,5 billion US dollar. Ya ini tentunya memberikan suatu harapan yang sangat menarik untuk pertumbuhan pasar healthcare sektor khususnya di bidang alkes. Kebijakan pemerintah ini untuk mendukung AKD tadi sudah sangat jelas disampaikan. Ada berbagai regulasi, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada Inpres, dan juga ada peraturan Menteri Kesehatan. Dan yang menjadi tantangan hingga saat ini adalah laboratorium uji IVD, itu saat ini baru ada tersedia sekitar 27 ya di Indonesia, dan diharapkan para pelaku usaha IVD khususnya ini melakukan proses pengujian minimum 1 kali selama masa berlakunya NIE, dan kepatuhannya untuk melakukan e-report setiap 6 bulan, karena ini akan menjadi suatu KPI bagi Kementerian Kesehatan khususnya. Bapak-Ibu sekalian terhormat, tanpa